Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Satrio Trisasongko dengan NPMG 1C020040, Prodi Teknik Mesin kelas B Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah Metalurgi Basic. Kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, materinya yaitu tentang indeks Miller. Nah, di indeks Miller ini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, hmm, indeks Miller digunakan untuk menentukan arah dan bidang. Yang kedua, arah dan bidang ini akan menentukan arah permukaan kristal. Yang ketiga, bidang-bidang kisi pada kristal sangat mempengaruhi perilaku dan sifat bahan. Jadi, dapat disimpulkan kalau misalnya kita tahu arah permukaan bidang kristal, maka kita juga dapat mengetahui perilaku dan sifat bahan. Dan yang keempat itu adalah mendeskripsikan perubahan sifat dari kristalin material, seperti respon material tersebut terhadap proses deformasi dan dislokasi. Baik, kita langsung saja masuk ke sistematika penulisannya. Di sini ada dua sistematika penulisan, yaitu dari indeks Miller. Yang pertama itu bidang, dan yang kedua itu adalah arah. Seperti ini sistematika penulisannya. Di bidang ada tiga sistematika, yaitu indeks Miller untuk bidang, itu menggunakan kurung seperti ini. Lalu indeks Miller untuk bidang-bidang yang ekuivalen karena kesimetrian, nah itu menggunakan kurung kurawal seperti ini. Lalu untuk bilangan negatif dalam indeks Miller dituliskan sebagai bar. Bar di sini bisa diartikan sebagai minus, namun dalam penulisannya itu seperti ini. Ada seperti strip di atasnya. Nah, seperti itu. Lalu arah indeks Miller untuk bidang HKL. Nah, dia menggunakan kurung siku. Kurung siku. Lalu di indeks Miller untuk arah-arah yang ekuivalen karena kesimetrian. Nah, itu menggunakan kurung yang seperti tanda panah ke kiri dan ke kanan. Lalu HKL yang di sini adalah dimaksudkan yaitu adalah sumbunya. Di sini ada tiga sumbu, yaitu sumbu H, sumbu K, dan sumbu L. Ini juga bisa diartikan sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. HKL seperti itu. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke bidang. Dari bidang menjadi indeks Miller. Secara singkat, langkah-langkah untuk menentukan indeks Miller antara lain berikut ini. Yang pertama, intercept. Tentukan titik-titik potong antara bidang yang ditinjau dengan sumbu-sumbu A1, A2, A3 dalam satuan konstanta kisi A1, A2, dan A3. Sumbu-sumbu di atas dapat dipakai sumbu konvensional X, Y, Z atau sumbu-sumbu primitif. Nah, di sini yang dicontohkan yaitu sumbu primitif, tapi saya saat ini menggunakan sumbu yang konvensional yaitu X, Y, Z. Sumbu ini. Lalu yang kedua itu adalah resivokal. Tentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tadi. Setelah mengetahui dari intercept-nya, kita langsung ke resivokal. Dan yang ketiga itu adalah simplification. Tentukan tiga bilangan dua terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Dan yang keempat itu tuliskan dalam indeks Miller, HKL. HKL atau XYZ tadi. Nah, di sini diberikan satu contoh. Seperti ini. Nah, titik potong 3A1, 2A1, dan 2A3. 3, 2, 2. Itu kenapa 3? Ini adalah di sumbu H itu poinnya 3, di sini adalah 2, dan di sini juga 2. Nah, setelah itu kita tentukan kebalikannya 1/3, 1/1, dan 1/2. Penyederhanaannya seperti ini, menjadi 2,3,3. Jadi indeks Millernya adalah 233. Kita langsung ke berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh terkait indeks Miller. Berbeda dengan yang tadi, di sini tidak ada nilainya, jadi nilai yang dimaksudkan di sini yaitu menjadi satu satuan. Nilainya satu satuan. Tidak ada nilai seperti yang contoh yang sebelumnya. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu bidang 100. Di sini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan di sini adalah sumbu Z. Titik potong A1, lalu titik potong ini A2. Ini kenapa seperti ini? Tak terhingga karena dari titik pusat ini, titik pusatnya di belakang sini, dia bidangnya hanya mengenai sumbu X saja, tetapi tidak dengan sumbu Y dan sumbu Z. Jadi, nilai yang tak hingga ini jika dikembalikan dan penyederhanaan akan menjadi 0. 1, 0, 0. Nah, begitu juga dengan contoh kedua. Contoh kedua ini
hanya sumbu Z saja yang tidak terkena bidangnya. Jadi hanya sumbu Y dan sumbu X saja. Seperti ini. Nah, untuk contoh-contohnya dapat dilihat di sini. Dari contoh ketiga, contoh keempat, dan contoh kelima. Nah, contoh keempat ini dia kalau dia tidak ada nilainya kan tadi satu satuan. Nah, sekarang kalau dia di bagian sini artinya dia akan setengah dari satu satuan. Makanya di sini ditulis menjadi setengah. Satu, setelah diproses maka hasilnya akan menjadi indeks Miller-nya itu 200. Lalu ke contoh yang kelima itu seperti ini. Nah, sumbunya itu terletak di sini X, Z, dan Y. Nah, ini kenapa minus? Karena arah dari X itu sendiri jika plus dia akan mengarah ke sini. Ini dari titik pusatnya akan mengarah ke sini, tapi dia mengarah ke belakang. Nah, oleh karena itu, makanya di sini ditulis min atau bisa disebut dengan bar. Nah, ini contohnya indeks Miller. Nah, setelah diproses maka jadi seperti ini. 1 bar, 0 dan 0. Oke, kita ke contoh. Nah, yang kedua yaitu setelah bidang itu adalah arah. Dari arah menjadi indeks Miller. Secara singkat, langkah-langkah untuk menentukan indeks Miller antara lain berikut ini. Yang pertama, lihat tanda panah menunjukkan titik mana. Yang kedua, tentukan angka tertinggi HKL di sumbu A1, A2, A3. Yang ketiga, bagi semua angka dengan angka tertinggi. Yang keempat, tuliskan indeks Miller. Ini kita ke contoh yang satu ini. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini adalah 1, 1, 1. Dari titik pusat di sini, dia mengarah ke X, yaitu mengarah ke kiri. Makanya dia ke sini. Nah, arahnya ke sini. Dari sini mengarah ke sini. Dia ke X satu langkah, ke arah X satu langkah. Lalu dia juga ke arah Y satu langkah. Di sini satu langkah. Sini juga satu langkah. X. Dan juga ke atas, yaitu ke sumbu Z. Dia satu langkah. Makanya di sini dituliskan menjadi 111. Ini juga sama. Namun di sini sumbu Y tidak terkena. Tidak termasuk di sini sumbu Y dan sumbu Z. Dia hanya mengarah ke sumbu X, dari titik pusat ini mengarah ke sumbu X dan ke sumbu Z saja, tetapi tidak ke sumbu Y. Oleh karena itu di sini ditulis menjadi 101. Nah, ini 001 hanya sumbu Z saja yang digunakan, sedangkan sumbu X dan Y tidak terkena sama sekali. Nah, di sini hanya sumbu Y-nya saja. Dari titik pusat di sini hanya sumbu Y saja yang terkena. Dia tidak ke atas untuk ke sumbu Z, dia juga tidak ke arah X, tidak ke arah sumbu X, tapi ke arah sumbu Y. Oleh karena itu dia tulis 010. Begitu juga dengan yang ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana jika arah panah tidak dimulai dari titik pangkal 0? Masih bisa, tidak apa-apa. Kalau yang tadi kan contoh yang sebelumnya itu dari titik pangkal 0. Nah, kalau yang contoh sekarang itu arahnya itu tidak dari titik pangkal 0, melainkan di titik sebelah sini. Ini ditulis 1 bar 1. Dia 1 ini sumbu X, yang pertama ini sumbu X, ini sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X ini mengarah ke sini, dia benar, dari titik sini sedikit mengarah ke arah sini, yaitu ke arah sumbu X. Oleh karena itu sumbu X ditulis 1, lalu dia ke arah atas, jadi dia juga, ini sumbu Z, dia juga 1 di sumbu Z, tapi 1 bar 1 bar 1 bar untuk sumbu Y. Karena arah sumbu Y itu harusnya itu ke arah sini. Tapi arah dari panahnya ini mengarah ke sebaliknya. Oleh karena itu nilainya minus. Nilai minus 1 atau 1 bar. Makanya ditulis seperti ini. 1 bar 1. Begitu juga dengan yang ini. 0, 0, 1 bar. 0 dia dari titik di sini tidak mengarah ke sumbu X, juga tidak mengarah ke sumbu Y. Dia mengarah ke bawah. Kalau sumbu X, dia pasti mengarahnya ke atas untuk nilai positif. Tapi yang ini dia mengarah ke bawah, jadi kebalikannya yaitu 1 bar atau min 1. Saya rasa cukup paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yaitu slide berikutnya itulah memberi indeks Miller pada bidang kristal. Nah, di sini adalah gambar 1. Contoh yang pertama. Baik, di sini adalah bidang 100. Bidang 100 adalah bidang yang berada di depan kita 1 langkah ke arah X.
Satu langkah di sini maksudnya satu langkah dari titik pusat 0 di sini. Dia satu langkah ke arah X. Bidang 100 adalah bidang yang menghalangi menentang arah pandangan kita. Bidang 100 adalah bidang yang menghalangi gerak kita ketika bergerak maju, tetapi kita tidak menghalangi gerak kita bila bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Begitu juga tidak akan menghalangi gerak kita bila bergerak ke atas atau ke bawah. Berarti dia hanya menghalangi pandangan kita ke arah depan, tetapi dia tidak menghalangi kita ke arah belakang, tidak menghalangi juga ke arah kanan, ke arah kiri, ataupun ke arah bawah dan atas. Posisi kita itu tepatnya itu di dekat ini atau di titik pusat ini. 100. Baik, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah bidang 010. Bidang 010 adalah bidang yang berada di arah kiri kita satu langkah ke arah Y positif. Dari titik pusat sini dia hanya satu langkah ke arah Y. Ini sumbu Y, ini sumbu Z, dan inilah sumbu X. Bidang 010 adalah bidang menghalangi arah pergeseran kita ke kiri. Nah, kita letaknya di dalam sini. Kita tidak bisa ke kiri karena terhalangi oleh bidang ini. Ya, ke arah kiri. Tapi kita bisa ke arah kanan. Nih, adalah bidang yang menghalangi gerak kita bergerak maju atau mundur. Yang tidak menghalangi gerak kita bergerak maju atau mundur. Tidak akan menghalangi gerak kita bila bergerak ke atas ataupun ke bawah. Tetapi menghalangi gerak kita bergeser ke kiri, namun tidak ke kanan. Nah, di sini. Dia menghalangi gerak kita ke kiri, tapi tidak untuk ke kanan, ke atas ataupun ke bawah, ke belakang ataupun ke depan. Dia hanya menghalangi satu bidang, yaitu bidang yang di sebelah kiri. Nah, di sini adalah bidangnya 010. Baik, kita lanjut. Nah, di sini adalah gambar 3, yaitu bidang 001001. Bidang 001 adalah bidang yang berada di atas kita sejauh satu langkah ke atas Z positif. Dari titik pusat di sini, dia mengarah ke atas satu langkah Z, ke arah sumbu Z positif. Namun dia tidak mengarah ke sumbu Y ataupun sumbu X. Dia hanya mengarah ke sumbu Z saja satu langkah. Bidang 001 adalah bidang yang menghalangi arah pergeseran kita ke atas, tidak ke bawah. Nah, bidang 01 adalah bidang yang tidak menghalangi gerak kita ketika bergerak maju mundur. Begitu juga tidak akan menghalangi gerak kita bila bergerak ke kiri ataupun ke kanan, tetapi menghalangi gerak kita bila bergerak ke atas, tidak ke bawah. Nah, berarti dia hanya menghalangi satu arah gerak kita, itu hanya ke atas. Namun, kita dapat leluasa untuk ke belakang, ke depan, ke bawah, ataupun ke kiri dan ke kanan. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini adalah gambar 4, yaitu bidang 110. Bidang 110 adalah bidang yang berada di depan kita satu langkah ke arah X dan satu langkah ke arah Y tapi tidak ke Z. Baik, ini titik pusatnya. Ini adalah sumbu X. Sebentar. Sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Satu langkah ke arah X dan satu langkah ke arah Y. Satu langkah dari titik pusat ke arah X. Satu langkah dari titik pusat ke arah Y, namun tidak ke Z. Dia tidak ke Z. Nah, seperti inilah bentuk bidangnya nanti. Bidang 110 adalah bidang yang menghalangi arah pergeseran kita ke kiri dan ke depan. Nah, posisi kita berada di sini. Kita tidak bisa ke arah kiri karena terhalangi oleh bidang ini. Nah, kita juga tidak bisa ke arah depan. Jadi, berbeda dengan contoh 1, 2, dan 3 tadi, yang menghalangi hanya satu arah, tetapi dari gambar 4 ini, dia menghalangi dua arah, yaitu arah ke kiri dan arah ke depan. Bidang 110 adalah bidang yang menghalangi gerak kita ketika bergerak maju dan ke kiri. Tetapi tidak menghalangi gerak kita ke arah belakang dan ke kanan. Begitu juga tidak akan menghalangi gerak kita bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi selain dari pergeseran kita ke kiri dan ke depan, tapi kita bisa bergerak ke bawah, kita bisa bergerak ke atas, kita juga bisa bergerak ke kanan dan ke belakang, namun tidak untuk ke depan dan ke kiri. Oke, kita lanjut ke gambar kelima. Bidang 101. Bidang 101 adalah bidang yang berada di depan kita satu langkah ke arah X dan satu langkah ke arah Z, tapi tidak ke Y.
Nah, ini adalah contoh dari gambar 5. Ini adalah sumbu Z, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Dari titik pusat di sini, satu langkah ke arah X, satu langkah ke arah X, dan satu langkah ke arah Z, ke arah atas. Nih. Namun tidak untuk ke Y, nah, tidak ke arah Y. Bidang 101 adalah bidang yang menghalangi arah gerakan kita ke depan dan ke atas. Posisi kita itu di dekat titik pusat ini, kita tidak bisa ke arah atas karena terhalangi oleh bidang ini. Kita juga tidak bisa ke depan. Namun, bidang 101 adalah bidang yang menghalangi gerak kita ketika bergerak maju dan ke atas, tetapi tidak menghalangi gerak kita bila bergerak ke bawah, ke belakang, lalu ke kiri ataupun ke kanan. Jadi selain dari arah ke depan dan ke atas, kita bisa leluasa bergerak ke arah kanan, bisa juga bergerak ke arah kiri, ke bawah, ataupun ke belakang. Namun tidak untuk ke depan dan ke atas. Baik, terus selanjutnya, gambar ke-6, bidang 011. Bidang 011 adalah bidang yang berada di depan kita satu langkah ke arah Z, satu langkah ke arah Z. Ini sumbu Z, ini titik pusatnya, ini Y, dan ini sumbu X. Dan satu langkah ke arah Y, jadi dia satu langkah ke arah Z, satu langkah ke arah Y. Tapi tidak ke X, dia tidak ke X arahnya. Dia hanya ke arah Z dan ke arah Y saja. Nah, seperti inilah bentuk bidangnya. Bidang 011 adalah bidang yang menghalangi arah pergeseran kita ke atas dan ke kiri. Menghalangi pergeseran kita ke atas dan ke kiri. Bidang 011 adalah bidang yang menghalangi arah gerak kita ke kiri dan ke atas, tapi tidak menghalangi gerak kita bila bergerak ke kanan ataupun ke bawah. Begitu juga tidak akan menghalangi gerak kita bila bergerak ke depan ataupun ke belakang. Jadi, selain bergerak ke atas dan ke kiri, kita bisa leluasa bergerak. Kita tidak bisa bergerak ke atas, kita juga tidak bisa bergerak ke kiri karena terhalangi oleh bidang ini. Namun kita bisa bergerak ke bawah, bergerak ke kanan, dan ke depan ataupun ke belakang. Jadi seperti contoh 4, 5, 6 tadi, seperti contoh 4 dan 5 yang sebelumnya, itu dia menghalangi dua arah. Ya, kalau yang untuk contoh gambar 6 ini, dia menghalangi gerak ke atas dan ke kiri. Oke, kita selanjutnya. Untuk bidangnya itu ada 011. Kita lanjut ke gambar 7, yaitu bidang 111. Bidang 111 adalah bidang yang berada di depan kita, satu langkah ke arah X, dan satu langkah ke arah Y, dan satu langkah ke arah Z. Nah, jadi semua sumbu dari titik pusat ini, dia mengarah ke semua sumbu. Satu langkah ke arah X, satu langkah ke arah Z, dan satu langkah juga ke arah Y. Ini Y ya. Nah, jadi bidangnya itu seperti membentuk segitiga seperti ini. Nah, bidang 11 adalah bidang yang menghalangi gerak pergeseran kita ke atas, ke kiri, dan ke depan. Nah, berbeda dengan contoh gambar dari 1, 2, 3 yang menghalangi satu arah gerak saja, ataupun 4, 5, 6 yang menghalangi dua arah gerak. Nah, kalau yang untuk bidang yang gambar 7, ya, dia itu langsung menghalangi arah pergerakan kita, yaitu 3 arah, yang pertama ke atas, ke kiri, dan ke depan. Tetapi tidak menghalangi gerak kita bila bergerak ke belakang, bergerak ke bawah, dan bergerak ke kanan. Jadi kita tidak bisa bergerak ke atas karena terhalangi oleh bidang ini. Kita juga tidak bisa ke depan, kita juga tidak bisa ke arah kiri. Namun kita bisa ke kanan, kita bisa ke belakang, dan kita juga bisa ke bawah. Mungkin cukup dimengerti. Oke, kita langsung lanjut ke bidang selanjutnya, ke gambar selanjutnya contohnya. Nah, di sini ada variabel baru, yaitu bidang 1 bar, 1 bar. Di sini min 1 yang saya maksud adalah 1 bar. Oke, untuk 1 bar sendiri penulisannya sebenarnya seperti ini. Nah, namun bisa diartikan juga sebagai minus 1. Bidang 1 bar 11 adalah bidang yang berada di depan kita satu langkah ke arah Z. Ini adalah sumbu Z, ini adalah sumbu X. Oh, sorry. Di sini sumbu Z. Nah, di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. Mengapa titik pusatnya di sini? Karena di sini sesuai dengan indeks Miller-nya yang di sini, yaitu X, Y, kita tulis di sini saja, X, Y, dan Z.
Nah, sumbu X di sini yaitu 1 bar, sumbu Y 1, 1. Kenapa dia sumbu bar? Karena arah arah dari bidangnya itu kebalikan dari arah X. Arah X kan seharusnya ke arah sini, namun dia ke arah sebaliknya, ke arah sini. Dari titik pusat yang di sini, dia mengarah ke arah sini. Di satu langkah ke arah Z, dia juga satu langkah ke arah Y. Nah, untuk Z dan Y itu arahnya benar, jadi positif. Sedangkan ini adalah kebalikannya, jadi nilainya itu 1 bar. 1 bar, 1, 1. Bidang 1 bar 1 adalah bidang yang menghalangi representasi kita ke atas, ke kiri, dan ke belakang. Nah, sama halnya dengan gambar 7 tadi, dia menghalangi 3 arah gerak kita. Yang di sini kita tidak bisa bergerak ke atas, kita juga tidak bisa bergerak ke kiri, dan ke belakang. Namun, kita tidak menghalangi gerak kita bila bergerak ke depan, bergerak ke bawah, dan bergerak ke kanan. Jadi kita leluasa untuk bergerak ke kanan, kita juga bisa bergerak ke bawah, dan kita juga bisa bergerak ke depan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu gambar 9. Bidang 1, 1 bar 1. Bidang 1, 1 bar 1 adalah bidang yang berada di depan kita satu langkah ke arah X, satu langkah ke arah X, satu langkah ke arah Z, dan satu langkah ke arah Y. Nah, negatif atau 1 bar. Nah, di sini titik pusatnya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ke arah sini, dan ini adalah sumbu Z. Jadi bidang 1, 1 bar 1 berada di depan kita satu langkah ke arah X, dia satu langkah ke arah sini, dan satu langkah ke arah Z, dia ke atas satu langkah ke arah Z, lalu ke arah Y, namun kebalikannya. Kalau arah Y positif itu di sini, tetapi dia ke arah sebaliknya, yaitu ke belakang. Jadi nilainya itu negatif atau 1 bar, maka dapat ditulis 1 bar 1. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y, dan ini untuk sumbu Z. Bidang 1, 1 bar 1 adalah bidang yang menghalangi representasi kita ke atas, ke kanan, dan ke depan. Jadi, posisi kita di sini, kita tidak bisa bergerak ke arah kanan karena terhalangi oleh bidang ini. Kita juga tidak bisa ke arah depan karena terhalangi oleh bidang ini. Dan kita juga tidak bisa ke arah atas karena tertutupi oleh bidang ini. Nah, namun sebaliknya, nah ini. Nah, tertulis di poin 3 ini, bidang 1, 1 bar 1 adalah bidang yang menghalangi gerak kita ketika bergerak ke atas, bergerak ke kanan, dan bergerak ke depan. Tetapi, tidak menghalangi gerak kita bila bergerak ke bawah, bergerak ke kiri, dan bergerak ke belakang. Jadi dia hanya menghalangi 3 arah gerak, yaitu ke atas, ke kanan, dan ke depan. Namun tidak untuk ke belakang, tidak untuk ke kiri, dan tidak untuk ke bawah. Saya rasa cukup dimengerti untuk bidang 1, 1 bar 1. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video, banyak juga kesalahan dalam pengucapan ataupun pengucapan yang kurang pantas mungkin. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.